Puji Tuhan, haleluya, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gimana kabarnya pada hari ini, saudara? Kita sudah berada di hari Senin kembali, di tanggal 28 Agustus 2023. Ya, bersama kita masih di dalam program BAS, Baca Alkitab Setiap Hari. Nggak terasa, saudara, kita sudah di hari Senin lagi, ya kan? Di awal minggu yang baru. Biarlah kita tetap semangat. Kita awali hari Senin, kita awali minggu ini dengan semangat dan dengan datang kepada Tuhan Yesus, supaya kita diberkati, supaya Tuhan Yesus menyertai kita, supaya ada hal-hal dahsyat yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Saat ini sudah di ayat 18, Kejadian 18. Nah, program ini adalah kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sekarang kita udah ada di bagian Kejadian 18. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap tidur kami. Kau juga masih membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Hari yang begitu luar biasa ya Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada mujizat-Mu, ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini, hari Senin. Kami mengawali hari dengan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau berjalan sendiri, kami tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi kami hanya ingin berharap hanya dari kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkaulah yang mengerti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dalam Kejadian 18. Ya Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, saudara, kita langsung baca saja di dalam Kejadian 18. Nah, jadi 18 ini ada 33 pasal dengan 2 perikop. Saudara, kalau ingin melihat, membaca juga ayat firman Tuhan ini udah saya taruh di deskripsi. Jadi saudara bisa lihat langsung di deskripsi untuk ayatnya. Pembacaan kita di dalam Kejadian 18. Yang judul pertama, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini.
biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat 5, biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah untuk berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapi. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ketika diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah, lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, di perikop yang pertama ini, Allah ini mengulangi janjinya lagi kepada Abraham, saudara, ya kan, untuk anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Nah, jadi kadangkala dalam kehidupan kita, saudara, kita itu melupakan janji-janji Tuhan. Kadangkala Allah sendiri yang mengingatkan kembali kepada kita, saudara, akan janji-janjinya. Jadi Allah memang sudah berjanji kepada Abraham dan dia mengingatkan lagi. Bahkan di sini dibilang Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham. Begitu sayangnya, begitu cintanya Tuhan kita, saudara, ya kan? Nah, kita lihat, saudara, ketika Tuhan mengingatkan kembali waktu itu, di sini dikatakan ayat 11 itu, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Bahkan Sarah itu telah mati haid, sudah menopause, saudara. Secara pikiran manusia, Sarah udah gak mungkin lagi bisa punya anak. Karena sel telurnya sudah tidak ada. Tidak ada, mati haid. Nah, tapi waktu Allah berfirman, sesungguhnya aku akan kembali, di ayat 10 ya, tahun depan untuk mendapatkan engkau. Pada waktu itulah istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lihat, saudara, Allah berfirman, Tuhan berfirman akan mendapatkan seorang anak laki-laki, di mana padahal Sarah itu sudah
mati head. Nah, makanya di ayat 12 dikatakan jadilah tertawalah Sarah dalam hatinya. Tertawa dia, ya kan? Terus berkata, aku akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Nah, Sarah menyadari bahwa dia sudah tua, sudah layu, dan suaminya sudah tua, saudara. Jadi menurut akal manusia itu mustahil, ya kan? Nah, mungkin seorang istri yang sudah menopause, yang sudah agak tua, punya anak. Tidak mungkin secara pikiran manusia. Tapi secara pikiran Tuhan, secara kehendak Tuhan, secara firman Tuhan, nah di sini katakan ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Nah, Tuhan tahu bahwa itu Sarah tertawa, padahal saat itu Sarah mendengar di belakang pintu kemah. Di belakangnya Allah yang menampakkan diri itu, saudara. Kadangkala kita membatasi kuasa Tuhan, saudara, dengan pikiran kita sendiri. Udah begini, udah terlanjur lah. Udah gak mungkin lagi bisa ditolong Tuhan. Secara logika sudah buntu, sudah tidak ada jalan keluar, saudara. Tapi lihat di sini. Ada ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, Tuhan nanya. Ya, maksudnya itu dia mengingatkan kembali pada Sarah, pada Abraham. Segala sesuatu apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Tentu tidak ada. Ya kan, tidak ada yang mustahil, saudara. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, saudara, jadi dalam kehidupan ini kita jangan lihat masalahnya, jangan lihat seberapa besar pergumulannya, tapi kita lihat Tuhannya, saudara. Tuhan bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Sarah sudah tua, sudah menopause, sudah berhenti haidnya. Tapi kalau kata Tuhan akan melahirkan seorang laki, pasti akan melahirkannya, saudara. Kita hanya taat dan setia, jangan batasi kuasa Tuhan. Apa yang menjadi mustahil saat ini bagi saudara-saudara, jangan berpikir seperti itu lagi, serahkan semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang membereskannya, saudara, ya kan? Nah, kita lanjut dulu pembacaan kita untuk perikop kedua, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang telah hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham telah datang mendekat
dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar sampai-sampai dengan orang fasik, bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar, kata orang itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan melenyapkan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukumnya dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian, karena dengan 40 itu, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat dosa. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin, saudara. Nah, di perikop yang kedua ini, di mana setelah selesai berfirman kepada Sarah dan Abraham, nah, orang itu berjalan menghadang ke arah Sodom. Itu juga bersama Abraham. Kemudian ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang telah hendak kulakukan? Nah, akhirnya memang saat itu ya, di ayat 20 dibilang, sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya, saudara. Jadi saat itu Sodom dan Gomora begitu banyak dosa. Dosanya berat, sini dikatakan. Ya kan? Makanya Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Abraham, lihat, Abraham begitu peduli, begitu mengasihi orang sesama Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Karena di sini ada tawar-menawar dari Abraham. Pertama, 50 orang benar dalam kota Sodom, apakah akan mengampuni? Apakah tidak akan menghancurkan? Kata Tuhan, firman Tuhan, ya. Kalau aku dapati 50 orang, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Kemudian Abraham berpikir, enggak 50 kayaknya nih. Terus kurangi 5, Tuhan. Apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Karena yang kelima orang itu, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan.
jika kudapati 45 di sana. Nah, setelah 45, wah kayaknya nggak nyampe juga nih. Tawar lagi saudara, 40. Tawar lagi, 30. Sampai akhirnya ada 20 orang itu. Kemudian ditawar lagi menjadi 10 saudara. Dan firman Tuhan selalu bilang, aku tidak akan memusnahkan karena yang kesekian orang itu saudara. Nah, kita lihat saudara, berarti satu nyawa di hadapan Tuhan itu sangat berarti. Karena Allah selalu menghargai seseorang saudara, jiwa, rohnya. Nah, di sini betul-betul Abraham luar biasa ingin menolong orang percaya yang ada di dalam Sodom dan Gomora supaya jangan ikut musnah. Ya kan? Jadi akhirnya 10 orang saja tidak akan dimusnahkan saudara. Ya kan? Jadi Abraham itu tawar-menawar sama Tuhan saudara. Biar kita juga bisa sungguh-sungguh kita mengasihi saudara-saudara kita. Jika ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, mengenal Tuhan, percaya kepadanya, kita ajak saudara supaya mereka mengenal Tuhan Yesus juga, ya kan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mempelajari tentang firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Engkau mengulangi janji lagi kepada Abraham tentang keturunannya akan melahirkan seorang anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Biarlah kami juga dapat sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga kami juga belajar ya, paragraf kedua, Abraham begitu mengasihi saudara-saudaranya, orang-orang percaya yang taat dan setia kepadamu ya Bapa, untuk tidak dimusnahkan di dalam Sodom dan Gomora. Berarti kami sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Satu orang saja sangat berharga. Biarlah kami menyadari dan kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkannya dalam pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ada pertolongan-Mu, ada berkat-Mu, ada pengalaman yang dahsyat luar biasa ya Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati firman Tuhan, program BAS ini ya Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dan juru campur tangan ya Bapa. Hamba Engkau ya Tuhan, hanya ingin melayani Engkau, hanya ingin memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang membicarakan, yang berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, mengikuti renungan kita pada hari ini. Yang belum subscribe boleh subscribe, yang boleh like dan share untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.